Manado itu termasuk salah satu laboratorium pluralisme yang paling bagus. Coba ada musabaqah tilawatil Quran, panitianya itu orang-orang dari gereja bersama orang Islam sama-sama di sini. Dan itu berjalan baik tanpa ada isu apa-apa gitu, tanpa berbasa-basi, itu sungguhan. Nah, maka dari sini kita suarakan kebersamaan kita untuk membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saya akan memfokuskan pada rencana kita tentang pemilu sebagai pelaksanaan demokrasi yang jadwalnya tidak mungkin ditunda menurut hukum maupun menurut situasi politik. Mari saya jelaskan begini. Ketika Indonesia ini dulu didirikan oleh para pendiri negara, maka perdebatan yang muncul itu adalah apakah kita mau membentuk negara yang demokratis atau negara yang praktis tapi tidak demokratis, yaitu monarki. Kalau demokrasi itu harus melibatkan rakyat, banyak musyawarah, banyak prosedur. Tapi kalau mau milih monarki, kerajaan, kekaisaran misalnya, seperti Korea Utara, itu gampang aja. Pilih seorang pemimpin yang kuat, kokoh, bahkan kejam, udah rakyatnya diem, apa jadi, tinggal disuruh, diperintahkan, di apa gitu, selesai. Tapi waktu itu perdebatannya panjang, saudara. Tidak bisa kita mendirikan negara monarki lagi. Karena Indonesia itu, seperti tadi digambarkan di slide itu, sangat luas dan sangat banyak unsur-unsurnya yang tidak bisa kalau dipimpin oleh satu kelompok, oleh satu orang. Harus bersama-sama. Bayangkan tadi 17.504 pulau yang tercatat resmi 17.508 pulau, tapi sering disebut 504, sering ada juga yang 16.000 dan sebagainya, karena pulaunya saking banyak itu sering timbul tenggelam. Ketika yang ngukur Menteri Dalam Negeri muncul semua. Ketika Angkatan Laut datang, ada yang sedang tenggelam karena airnya tinggi gitu. Sehingga ngitungnya tidak sama. Tetapi yang sudah pasti kita itu punya 17.508 pulau. Penduduk per hari ini 277 juta. Suku 1.360 suku. Bahasa 726. Itu kalau dipimpin oleh satu orang dengan bentuk monarki itu kira-kira akan sangat sulit. Oleh sebab itu waktu itu sampai dilakukan voting, kita milih demokrasi aja. Sehingga voting itu, saudara, voting itu dilakukan pada tanggal 11 Juli tahun 45. Yang hasilnya ya udah, kita milih demokrasi. Jadi Indonesia itu dibangun sebagai Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bukan berbentuk monarki, tapi berbentuk republik. Republik itu kata lain dari demokrasi. Demokrasi pemerintahan rakyat, republik itu ya pemerintahan rakyat juga gitu. Nah, saudara, itu sebabnya kita harus jaga prinsip ini, bahwa kita adalah negara demokrasi, itu satu. Yang kedua, negara hukum. Demokrasi itu, saudara, tidak akan mungkin berjalan tanpa hukum yang baik. Setiap negara punya hukum, tapi hukum itu kan macam-macam. Ada hukum yang elitis, ada hukum yang konservatif, tapi ada hukum yang responsif. Hukum yang datang sepihak itu biasanya hukum yang datang di negara-negara yang tidak demokratis. Di kerajaan-kerajaan itu biasanya
ya ndak pakai parlemen untuk membuat hukum. Kerajaan-kerajaan yang monarki absolut. Seperti di Saudi Arabia itu kan kalau hukum ya sudah dianggap hukumnya sudah ada di Al-Quran. Lalu pelaksanaan aturannya apa? Dekret raja. Kadangkala surat biasa dari seorang pangeran udah jadi hukum. Di berbagai negara lain ada namanya majelis fatwa gitu. Nah, tapi kita memilih lain. Kita memilih demokrasi. Sungguh sangat maju pikiran para pendiri negara kita waktu itu, yaitu demokrasi, tapi harus ada hukum. Oleh sebab itu di konstitusi kita itu sejak awal kita membentuk negara demokrasi yang bunyinya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu maka disusunlah suatu undang-undang dasar. Itu undang-undang dasar negara itu adalah induk dari semua hukum di semua demokrasi, di sebuah negara demokrasi. Itulah yang di Indonesia ini sekarang terjadi dan sedang kita bangun. Nah, saudara, mengapa kita milih demokrasi dan hukum yang bagus, hukum yang ketat, hukum yang konstitusional gitu? Itu karena begini, Indonesia ini majemuk. Tadi dikatakan agama saja di sini, tadi ada Pak Wali Kota, agama Konghucu, ada agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, 6. Agama lain bagaimana? Agama lain itu harus dilindungi meskipun tidak pernah disebut di dalam peraturan perundang-undangan. Itu sudah ada Undang-Undang nomor 1 tahun 65. Agama-agama selain ke-6 itu dilindungi juga oleh negara. Hanya karena tidak disebut saja, karena pengikutnya dulu mungkin tidak jelas, lalu tidak muncul di peraturan perundang-undangan. Nah, saudara, ini punya perbedaan kepentingan, pembedaan cara beribadah, budaya, tetapi ada kesamaan tujuan. Maka disitulah kita atur secara demokratis agar setiap kelompok ini berperan menentukan jalannya negara. Perannya melalui apa? Melalui musyawarah. Kamu ingin apa? Musyawarah di situ. Ingin apa? Musyawarah di situ. Nah, siapa yang bermusyawarah? Yang bermusyawarah itu adalah wakil rakyat. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu tidak harus MPR. DPR, DPRD, DPD itu tempat bermusyawarahnya, tempat berembuk. Musyawarah itu berembuk dalam bahasa kita. Nah, di situ siapa yang bermusyawarah? Ya mereka, wakil-wakil rakyat. Bagaimana menentukan wakil rakyat? Di sinilah kita bertemu malam ini, harus melalui pemilu. Nah, sekarang bicara pemilu. Saudara, kita bertekad dan sudah memastikan bahwa pemerintah bersama rakyat itu akan menyelenggarakan pemilu serentak di tahun 2024. Pertemuan malam ini penting karena kita belum lama dikejutkan oleh isu adanya penundaan pemilu karena putusan pengadilan Jakarta Utara yang memenangkan gugatan sebuah partai, yaitu Partai Prima, dan meminta KPU untuk menunda pemilu sampai tahun 2025. Di sini ada dua aspek hukum. Satu, menurut hukum biasa, putusan pengadilan itu salah kamar, salah posisi karena pengadilan negeri itu tidak punya kompetensi, tidak punya wewenang untuk menentukan pemilu. Kita tuh di Undang-Undang Dasar sudah punya 4 lingkungan peradilan di pasal 24, bahwa Mahkamah Agung terdiri dari 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pemilu ini, sengketa pemilu itu ada di ranah lembaga peradilan tata usaha negara.
Partai Prima itu kalah, dianggap tidak memenuhi syarat oleh KPU untuk ikut pemilu. Gugat ke Bawaslu sesuai dengan bunyi undang-undang. Kalau kamu berselisih dengan KPU, ke Bawaslu. Kalah di Bawaslu, gugat ke PT UN, kalah lagi. Nah ini tiba-tiba tidak ada berita apapun, tiba-tiba muncul menang di pengadilan umum. Nah di sini salah kamar, karena pengadilan ini mengadili urusan pemilu yang sudah diputus oleh pengadilan sebelumnya. Dan saya katakan itu kalau dipaksakan, misalnya Mahkamah Agung akan memenangkan itu, dari sudut hukum itu bisa dinyatakan sebagai putusan yang non-executable, tidak bisa dilaksanakan. Apa ada putusan yang tidak bisa dilaksanakan? Banyak. Misalnya Pak Oli sebagai gubernur membuat keputusan tanah di seberang kantor gubernur ini diklaim sebagai milik pemerintah daerah. Lalu digugat ke pengadilan, menang, tapi tertulis alamatnya di situ beda dengan tempat tanahnya. Misalnya yang diklaim itu di Jalan Jati, ternyata di putusannya tanah yang di Jalan Jati itu bukan itu. Itu non-executable. Sederhananya sama. Ini urusan peradilan tata usaha negara kok ke perdata. Dan kalau hukuman perdata, kenapa hak rakyat yang diambil lalu diberikan secara keperdataan kepada Partai Prima? Tidak boleh. Memilih itu adalah hak rakyat. Di sebab itu non-executable. Kalau itu diramaikan juga, itu berbahaya. Karena itu tadi kan undang-undang yang saya katakan. Menurut undang-undang tidak bisa non-executable, apapun kamu tidak bisa. Berteriak bagaimanapun secara hukum tidak bisa pemilu ini ditunda hanya karena putusan pengadilan Mahkamah Agung sekalipun. Kenapa? Karena ada hukum yang lebih tinggi yang menentukan ada atau tidaknya Mahkamah Agung, itu adalah konstitusi. Konstitusi itu mengatakan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, tidak boleh ditunda oleh kekuatan hukum apapun kecuali oleh kekuatan pembuat konstitusi. Kita ini akan timbul problem hukum di sini kalau mau dipaksakan. Oke, pemilu tidak jadi. Terus caranya gimana dong kalau harus ditunda? Bisa diubah undang-undang dasar. Nah, mengubah undang-undang dasar itu ributnya, biaya politik, biaya sosialnya, juga biaya uangnya, itu akan jauh lebih mahal daripada menunda pemilu. Coba bayangkan begini, saudara. Tanggal 21 Oktober tahun 2024, masa jabatan Presiden Jokowi habis. Karena menurut konstitusi, ya, pasal 7 itu disebut pemilu 5 tahun sekali, masa jabatan presiden 5 tahun. Jadi tanggal 20 Oktober habis. Terus karena ada keputusan Mahkamah Agung atau pengadilan ditunda, mau nunda pemilu, ya harus ngubah undang-undang dasar, karena MPR atau DPR tidak bisa membuat undang-undang mengubah jadwal pemilu, karena jadwal pemilu itu adalah muatan konstitusi, bukan muatan undang-undang. Jadwal teknis pemilu memang di undang-undang, tapi jadwal definitif, periodik, itu adalah muatan konstitusi, tidak bisa diubah oleh undang-undang maupun oleh pengadilan. Harus pembuat konstitusi. Nah, pembuat konstitusi sekarang, kalau asumsinya adalah partai politik yang ada di MPR atau MPR yang berangkatan partai politik, tidak mungkin ada perubahan konstitusi. Karena syarat mengubah konstitusi itu harus dihadir oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR. Nah, kalau sekarang mau ada perubahan jadwal pemilu, lalu MPR mau bersidang
Yuk sidang yuk. PDIP enggak mau hadir, enggak mau saya. Nasdem enggak mau hadir, enggak mau, saya enggak mau ditunda. Demokrat enggak mau, tidak sampai quorum. Enggak akan sampai 2/3 yang hadir di sidang itu, maka sidang MPR tidak sah dan keadaan akan menjadi kacau balau sejak tanggal 21 Oktober tahun 2024 itu. Oleh sebab itu, mari kita pastikan pemilu tidak akan ditunda meskipun ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena itu bukan kewenangannya. Dan itu kalau memang mau dipaksakan harus mengubah konstitusi. Nah sekarang mengubah konstitusi hanya karena alasan wah nanti repot, darurat, macam-macam. Membuat konstitusi baru, mengundang sidang MPR, melakukan kesepakatan-kesepakatan politik untuk membuat perubahan jadwal pemilu itu akan lebih jauh, lebih mahal biaya sosial politiknya dibandingkan dengan menunda pemilu. Mahal sekali itu. Ya, oleh sebab itu mari kita jaga ini kehidupan konstitusional kita. Kalaupun mungkin suatu saat akan ada perpanjangan jabatan, tapi jangan dikaitkan dengan situasi kekinian. Itu untuk jangka panjang aja. Nanti sesudah pemilu lalu berpikir lagi, besok kalau suatu saat butuh perpanjangan gimana? Nah itu baru dipikirkan. Jangan sekarang sudah jadwal pemilu ditetapkan, disepakati, tahapan sudah mulai, lalu mau mundur itu bisa diduduki. Kantor MPR mau bersidang tuh, wah sudah diduduki, chaos, pemerintahan kosong. Apa yang terjadi? Presiden udah habis masa jabatannya, tidak bisa diperpanjang karena konstitusinya belum bisa diubah. Ada orang yang berkata begitu, Pak, kalau terjadi kekosongan, kan di Undang-Undang Dasar pasal 7 disebutkan adanya term yang fair. Kalau presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, misalnya tidak bisa lagi menjabat, maka jabatan presiden, wakil presiden dipegang secara presidium bersama oleh term fair Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan. Itu bunyi konstitusi. Tapi orang lupa bahwa ketika masa jabatan presiden habis, masa jabatan 3 menteri ini pun habis bersama presiden yang mengangkatnya. Nah itu oleh sebab itu jangan berspekulasi. Ini bahaya kalau pikiran-pikiran seperti itu diteruskan. Mau bermain-main dengan konstitusi. Itu nanti pertumpahan darah seperti beberapa peristiwa penting yang terjadi tahun 65, tahun 98, meskipun tidak terlalu besar, tapi ada peristiwa-peristiwa mengerikan. Gedung MPR diduduki, ada peristiwa dukun santet, pembunuhan di mana-mana, kacau. Itu biaya politiknya mahal. Oleh sebab itu mari kita pilih yang murah, yang aman dan nyaman, dengan berpikir bahwa pemilu itu adalah untuk mencari pemimpin bersama, bukan untuk saling menyingkirkan, karena kita itu berbeda-beda tetapi tetap ingin bersatu. Nah, oleh sebab itu karena berbeda itu ingin bersatu, jangan sampai terjadi apa yang sering kita sebut sebagai politik identitas. Politik identitas itu identitas primordial dijadikan alat untuk menguasai dan kemudian mengekang mendiskriminasi kelompok identitas yang lain. Nah, oleh sebab itu saudara, identitas politik itu tidak terhindarkan. Pak Oli, Kristen, Manado. Saya, Islam, Madura. Itu identitas. Identitas diri saya secara primordial itu, Pak, kalau kami itu. Tetapi kami dan kita bersepakat. Kita akan hidup bersama di dalam keberbedaan ini, saling memberi dan menerima, bergabung. Bukan saling, wah kalau saya menang kusikat kamu, kalau saya menang kusikat kamu, bukan begitu. Kita membentuk mekanisme musyawarah.
Kami semua musyawarah. Ya di DPR itu ya musyawarah. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nanti sudah musyawarah, sudah. Musyawarah langsung yang sifatnya keputusan bersama itu pemilihan umum, nyoblos presiden. Itu hasil musyawarah coblosan. Itu sudah, itu hasil pilihan rakyat. Pemilu itu untuk memilih pemimpin yang baik. Jadi siapapun yang terpilih rakyat berarti pilihan rakyat, yang kalah harus ikut mendukung atau tunduk terhadap keputusan-keputusan politik yang telah diambil oleh suara rakyat melalui pemilu itu. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya saudara pada kesempatan hari ini mari nanti kita berdialog dengan narasumber ini tadi. Maksudnya untuk memantapkan pemilu. Kalau bagi saya hadir ke sini adalah bukan mencari kemungkinan bagaimana pemilu ditunda caranya, justru bagaimana menutup rapat setiap suara, setiap kehendak yang masih ingin menyuarakan pemilu ditunda. Itu yang kita cari, bukan jangan bagaimana caranya pemilu ditunda, tidak boleh itu. Gitu. Nah, itulah saudara sekalian. Sekali lagi Pak Gubernur Oli Dondo Kambe, terima kasih atas forum ini. Ini penting, suara dari Manado ini penting. Tadi ada wartawan Kompas dari Jakarta, banyak lah tadi, agar tersebar ke seluruh Indonesia, karena Manado itu termasuk salah satu laboratorium pluralisme yang paling bagus. Coba ada musabaqah tilawatil Quran, panitianya itu orang-orang dari gereja bersama orang Islam sama-sama di sini. Dan itu berjalan baik tanpa ada isu apa-apa gitu, tanpa berbasa-basi, itu sungguhan. Nah, maka dari sini kita suarakan kebersamaan kita untuk membangun Indonesia yang bersatu atau merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.